Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Seberapa yang sudah ada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu. Kita mau memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat suara kita akan membuka hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran saya dan saudara tidak akan pernah sia-sia karena kita menyembah Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami pagi ini ada di rumah-Mu. Kami menaikkan pujian dan syukur kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau lebih lagi dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Pagi ini siap untuk memuji, menyembah Engkau. Pagi ini siap diberkati oleh Engkau melalui ibadah kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Angkat suaramu kepada Tuhan, katakan, Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa.
disembah. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Ya Rabba Shadadadadadadaba. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Pagi ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan kami rindu, kami semua dijamah, kami semua diberkati oleh Engkau melalui ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus kami siap terus memuji Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah saudara, tema kita dinamika Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, ada sukacita yang besar atas kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Nyanyikan dengan penuh sukacita, karena sukacita sudah diberikan buat kita semua. Amin. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, kata
Tuhan atas kita dan Tuhan memberkati kita lebih lagi. Amin. Amin. Katakan kepada saudaramu, kamu diberkati. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Amin. Di kemuliaan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bekerja atas saya dan saudara. Salah satunya, Dia juga mau memberkati kita. Amin. Memberikan sukacita, damai sejahtera, dan Dia mau memberkati kita. Dan pagi hari ini Tuhan juga mau memberkati kita dengan firman-Nya. Amin, saudara. Dengan firman Tuhan kita semakin diteguhkan. Dengan firman Tuhan kita semakin dikuatkan. Dengan firman Tuhan kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan segalanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan kembali untuk kita menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Dan Tuhan sempurna atas kita. Haleluya Yesus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kau sempurna. Kau sempurna.
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini bahwa kami masih bisa bersekutu bersama, menyembah dan memuji Tuhan. Ini adalah sebuah kekuatan kami di dalam ibadah ini. Karena Yesus bersama kami lewat Roh Kudus-Mu. Satukanlah hati kami, ampunilah dosa kami, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Dan kami boleh sungguh-sungguh di dalam hidup dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Sudah 1 tahun lebih nih. Kita nggak ketemu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mau kesaksian dulu saudara ya. Minggu pertama di bulan Juni, gereja kami mengadakan ibadah onsite. Onsite itu di tempat seperti ini, tapi sebagian lewat Zoom. Kami mempersiapkan itu 1 bulan sebelumnya. 1 hari sebelum hari Minggu, kami setiap hari Sabtu jam 6 pagi ada doa fajar, tapi lewat Zoom. Kami berdoa khusus lewat Zoom, saudara. Tiba-tiba ada seorang pendoa bilang begini, kita berdoa berjaga-jaga. Kenapa? Karena Tuhan memperlihatkan ada 4 orang setan wanita yang hendak mengganggu ibadah onsite. Saudara, kalau diganggu sama setan, bisa aja ada COVID bisa tersebar, bisa aja internetnya kacau, lampu mati. Dan kami berdoa, saudara. Berdoa mengusir. Besokannya, Minggu, ibadah perdana itu di onsite dan berjalan dengan baik, saudara. Saya mempunyai sebuah kesimpulan begini, ternyata ibadah onsite itu ada sesuatu nilai lebih daripada kita ibadah lewat internet. Kenapa? Karena ada setan mengganggu. Ya. Sesuatu yang diganggu setan, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Jadi dari situ saya belajar, saudara, kita kalau ibadah, ya kalau ibadah nih nggak ada gangguan, ya, iblis bilang ini ada, udah iyamin aja deh, ini nggak ada gunanya gitu, nggak ada kualitasnya. Tapi ini karena kita menyembah Tuhan bersama-sama secara korporat, saudara. Dan saudara kalau mau ibadah onsite ini sungguh-sungguh karena Tuhan hadir loh di sini ya. Karena kita udah 1 tahun online terus ya. Tadi saya berdiri terus, waduh udah lama kita ke onsite ya. Berdiri terus, luar biasa juga. Tapi nggak apa-apa saudara, ini pengalaman-pengalaman yang diberikan Tuhan. Hari ini saya diminta dinamika Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara harus tahu dulu, Roh Kudus itu ada di mana. Dia itu adalah Allah Tritunggal. Dari mana saudara tahu Allah itu? Ulangan 6. Tuhan bilang, kita lihat deh ulangan 6. Takut kata-katanya salah. Ulangan 6. Saudara boleh baca ulangan 6. Bukti Roh Kudus itu ayat 4 saudara. Ya. Musa menulis ulangan ini bilang begini, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam bahasa aslinya Ibrani, Tuhan itu Elohim. Tuh. Ya. Dia jamak. Terus Tuhan itu Esa. Jadi 3 tapi dia Esa. Itulah dasar Allah Tritunggal. Berarti saudara, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah. Ya, dia bekerja luar biasa. Waktu zaman perjanjian lama, dia bekerja juga di antara para nabi. Tapi sifatnya tidak menyeluruh. Hanya kepada Daud, dia berbahasa lidah, berbahasa roh, nabi-nabi. Tetapi zaman Yesus, Lukas
5 ayat 17b berkata begini, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Zaman Yesus, kuasa kesembuhan dari Yesus sendiri itu berasal dari Roh Kudus. Ini menjelaskan. Lukas 5 ayat 17b. Bisa ditampilin nggak di itu? Lukas 5 ayat 17b supaya saudara mengerti ini, ya, pekerjaan Roh Kudus dan dinamikanya di dalam hidup dari zaman. Lukas 5 ayat 17b, ya. Lukas 5 ayat 17. Saudara boleh buka itu kalau ada handphone. Itu supaya saudara tadi catat. Saya juga dapatnya dari belajar juga saudara, dulunya nggak tahu. Ternyata Yesus turun di dalam dunia sebagai manusia, dia memang manusia. Dia membatasi kealahannya, tapi waktu dia berbuat mujizat, yang melakukan itu adalah Roh Kudus. Nah itu, kemudian saudara, nah itu B, kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kata kuasa Tuhan itu Roh Kudus. Dia huruf besar Yesus. Jadi ingat, Yesus itu di muka bumi bukan Allah. Bukan maksudnya dia berwujud manusia dan membatasi kealahannya. Sehingga kita belajar dari Yesus sama seperti kita. Nah pada saat kita sebagai manusia yang percaya, di mana ada Roh Kudus? Kita lihat Efesus 1 ayat 13-14 bilang begini. Ketika, saya ambil intinya aja saudara, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itu bukti, nah ini saudara ya. Dia bilang, di dalam dia kamu juga, saudara kalau ada strip 2 itu penjelasan ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya saudara pada waktu saudara mau terima Yesus, caranya gimana? Ada hamba Tuhan, Pak saya mau terima Yesus. Saudara berdoa, saat itu juga Roh Kudus memeteraikan dalam hati. Jadi dia ada di dalam hati kita. Sehingga tubuh kita disebut bait Allah Roh Kudus. Ya. Saudara kalau kita nempatin, tadi saya bicara sama Petrus sebelah, kita mau nempatin tuh, kita mesti beli dulu kan? Nggak mungkin kita masuk orang main pakai aja enggak. 1 Korintus 6:19 bilang, tubuh kita sudah telah dibeli lunas oleh Yesus, darah Yesus. Sehingga waktu itu Roh Kudus menempati tubuh ini. Karena tubuh saudara itu udah dibeli. Ya, jadi jangan main-main. Tuhan bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kalau saudara tubuhnya dipakai minum mabuk, rokok, ya yang negatif-negatif dah ya saudara udah tahu sendiri dah, jangan usah ceritain ya. Itu nggak beres. Mendukakan Roh Kudus. Karena kenapa? Saudara tubuhmu udah dibeli Tuhan dan di dalam jiwamu ada 2. Rohmu dan Roh Kudus. Ya. Makanya orang Kristen yang tidak menggunakan tubuhnya dengan baik, Roh Kudus makin lama semakin padam. Saudara tidak bisa lagi dipimpin. Nanti ada peran-peran yang diajukan. Nah, saudara, pada waktu dia dimeteraikan, itu kalau di dalam doktrin-doktrin ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus, ya segala macam. Yang penting Roh Kudus ada di dalam dirimu. Menurut saya kepenuhan Roh Kudus adalah bahwa hidupnya sehari-hari selalu dipimpin Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Kalau dia lakukan itu terus-menerus, dia sangat peka dan Tuhan ada bersama dia. Nah, apa pekerjaan Roh Kudus waktu kita dimeteraikan di dalam hati kita? Kata hati itu bicara mengenai pola pikir, saudara. Pola pikir, perasaan dan kehendak. Jadi hati bukan di sini, hati ini bisa di sini. Ya, kalau saudara belajar ilmu otak ini, pusat pengendalian seluruh tubuh kita itu ada di sini. Di sini tempatnya, ada juga di sini. Saya nggak jelasin satu, jadi gue bingung namanya aneh-aneh saudara. Nah, yang pertama, dinamika itu waktu saya cari bahasa itu artinya gelora semangat tuh saudara.
Roh Kudus di dalam hidup orang percaya apa? Dia pertama memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran. Ayatnya ada saudara, kita buka Yohanes 16 ayat 13. Ya, supaya kalau saya ngomong ada dasarnya. Yohanes 16 ayat 13 bilang begini. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu ada berbagai nama, ada roh kebenaran, ada roh suci dan lain sebagainya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Saudara ngalamin kebenaran itu dan menikmati bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara jujur, belakangan ini saya mendengar banyak sekali kebenaran yang dibelok-belokin. Ada sebuah ajaran bilang begini, kita nggak usah ikutin gereja-gereja. Kita cukup, dia bilang nggak usah pakai Roh Kudus, Alkitab dan pengalaman kita. Dia bilang begitu, Roh Kudus nggak penting. Wah, ada yang begitu. Ada lagi ajaran apa? Ya, Roh Kudus itu kayak kekuatan aktif. Yaitu kekuatan bukan pribadi, bukan Allah. Saudara, kalau enggak saudara menikmati, mengalami ke dalam seluruh kebenaran, nih akhir zaman dibelok-belokin nih. Ya. Ajaran sesat bilang begitu, terus ada mujizat lagi. Wah, itu dipakai Tuhan tuh. Ada mujizat tuh saudara. Ya. Mujizat memang kadang-kadang berasal dari Tuhan, tetapi juga bisa bukan berasal dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus ini yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana caranya? Caranya Yohanes 14 bilang begini. Ia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ingat. Ya. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dari zaman perjanjian lama, orang bikin dalam kemah suci itu ukiran-ukiran emas, ukiran-ukiran perak yang akan ditaruh di dalam kemah suci. Ayat itu bilang begini. Roh Tuhan memberi keahlian buat mereka. Mereka nggak tahu pertamanya harus bagaimana, tetapi Roh Kudus memberikan roh keahlian. Jangan dipikir Roh Kudus itu hanya urusan rohani, enggak saudara. Ya, saya mau kasih contoh nih. Satu hari rumah saya hujan. Di belakang rumah saya dibangun. Saya udah bilang, Pak, ditatakin tuh semennya. Nanti kalau ambrol, hujan mampet. Bener saudara. Ya. Walaupun saya seorang pendeta, ngomong sama tukang, nggak dianggap saudara. Ya. Hujan besar, tiba-tiba itu daknya kecil segini. Itu ada jendela. Itu air dari situ, saya pulang kaget. Udah kamar, di lantai 2 tuh. Waduh, itu udah terkena air kamar tidur. Saya lihat, saya naik. Bener ini orang. Saya bilang, ini gara-gara. Terus, gimana caranya? Saya lihat, oh tuh, saya buka itu. Floor drainnya. Saya buka, ambil apa ya? Saya bersih-bersihin, masih juga. Terus saya ambil itu pipa, saya sodok, kok masih enggak juga ya? Tuh, saya ingat nih saudara, roh keahlian. Tuhan, Roh Kudus, tolong, saya mesti bagaimana nih? Saya mentok nih. Ini kalau terus begini banjir kemana-mana nih, seluruh rumah nih. Terus tiba-tiba ya, itu ada sebuah kekuatan saudara, saya gedok 3 kali saudara. Dek, 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 bos. Itu saudara, ternyata di dalam pipa itu ada adukan. Adukannya ngegempel, itu menghambat semua air. Pas saya, pertama udah saya gedok saudara, nggak mempan. Terus tiba-tiba saya gedok 3 kali sekarang. Saya udah telanjang segini pakai kolor ruang saudara ya, udah hujan gede gitu. Das. Saya bilang puji Tuhan loh. Roh keahlian diberikan. Kita diajarkan, termasuk main musik loh saudara. Main musik tuh ya, saudara saya kan dulu belajar gitar klasik. Paling males latihannya saudara. Mesti 1 hari 1 jam. Tetapi kalau saudara datang, minta tolong Roh Kudus. Ada orang main jago tapi tidak ada keluar urapan. Tapi ada orang main
Main saudara lembut, tapi dia pendoa. Dia main. Itu udah nangis tuh saudara. Saya punya guru gitar, dulu jago main blues segala macam. Saya belajar sama dia bilang begini. Waktu dia di Australia, dia main 2 orang. Enggak pakai nyanyi. Gitar sama viol. Mereka nyanyi, tapi mereka memang berdoa dengan sungguh Tuhan. Suara alunan gitar dan viol itu, di belakang tiba-tiba orang rebah. Nangis. Kenapa saudara? Roh Kudus memakai orang-orang yang bisa dipakai untuk mengeluarkan bunyi-bunyian yang menyembah Tuhan. Di mana ada penyembahan kepada Tuhan, kuasa bekerja, termasuk kuasa pemulihan. Saudara, dia memberi roh keahlian. Saudara kalau masak nggak bisa, doa sama Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Genjot ya. Tapi jangan sikat aja, micin kebanyakan dibaca doa. Saudara, awalnya boleh ya. Nah kalau mau masak belajar nih sama istri Pak Petrus, jago dia. Nah saudara, semua diajarkan roh keahlian. Jadi bukan hanya masalah firman Tuhan. Segala di muka bumi. Saudara tahu, kemarin saya lihat orang Israel menemukan vaksin COVID. Saya begitu yakin, nih kalau ini benar nih, kenapa? Dia orang Yahudi. Saudara kalau lihat isi silah penemu-penemu, kebanyakan orang Israel. Yang menemukan penisilin, vaksin, Google, kalau saudara naik mobil, WASE namanya. Itu yang bikin orang Yahudi. Saya bilang, wah ini pasti pandemi ini gak lama lagi akan hilang. Kenapa? Dia baru uji coba pertama lewat. Kenapa semua itu? Karena Roh Kudus memberikan kepada orang-orang yang bergantung. Kemudian apalagi saudara? Dikatakan dia mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus ajarkan. Memimpin kita. Itu Yohanes 14 ayat 26. Dia mengingatkan kita. Saudara, jujur loh saudara, semakin usia lanjut, semakin sering lupa. Tapi untung gak lupa sama istri lu saudara. Kalau lupa sama istri bahaya deh. Ada orang saudara pulang, bukan ke rumah istrinya. Dia pulang kemana? Ke cem-cemannya saudara. Dia lupa sama istrinya. Itu perlu double portion Roh Kudus itu. Nah, dia mengingatkan segala sesuatu. Kita cenderung lupa, taruh kunci di sini, di meja nih. Terus dia pergi makan, dia lupa, keliling. Terus dia bilang gini, "Mah, lihat kunci mobil gak?" Lihat, kenapa yang pegang? Ya cariin. Udah senewen saudara, mau pergi khotbah. Ini pendeta nih saudara ya. Wah, air marah-marah ribut, istri marah-marahin. Padahal dia lupa, dia yang taruh sendiri di sini. Dia lupa. Makanya Tuhan tahu manusia sering lupa, dia kasih namanya Tuhan Roh Kudus. Ingetin saudara, kan segala perkataan. Saudara, saya ingat dulu di Prasjati, dia baru mau masuk, udah ikut Prasjati, masih mampir di Mangga Besar. Saudara tahu saudara Mangga Besar di mana? Tempat apa? Oh itu saudara udah pasti tahu dah ya. Dia baru mau masuk ke itu, Roh Kudus ingetin lewat teman komsel, cit. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena Tuhan sudah mau dekat. Baru masuk pintu, dia lihat begini, wah dia balik deh saudara. Kenapa? Karena dia lupa, dia udah ikut pria sejati. Dia gak boleh ke situ, main langgar aja. Nah, makanya saudara dia ingetin. Kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan dengan rapi sopan. Tetapi kadang-kadang dia mengingatkan dengan keras. Kenapa saudara? Karena dia sayang kepada kita. Anak saya dulu kecil, panggil dia di loteng. Daniel, Andi, ya, wah tenang kan? Turun gak saudara? Gak turun. Terus, kok gak turun? Saya bilang gak mandi. Daniel, turun dong mandi nih kita mau pergi. Iya, turun gak? Gak turun. Terus dia bilang ini, Daniel, tuh, keras sedikit, oh iya pak, langsung dia mandi. Manusia juga demikian. Ada orang dikasih penyakit COVID,
Orang Kristen. Kenapa? Tuhan tegur dia dengan keras. Karena dia sombong. Karena Tuhan sudah ingetin lewat sekelilingnya. Tapi dia masih bandel. Akhirnya Tuhan hajar dengan penyakit. Kebetulan penyakit COVID. Saudara tahu, waktu penyakit COVID di Wisma Atlet, dia nangis. Dia sedih. Dia bilang gini, kenapa kok saya kena? Kan saya anak Tuhan. Dia lupa, udah diingetin Tuhan. Ini lu bukannya anak, diingetin lu. Dulu diingetin baik-baik, ngemempan, pakai yang keras sedikit. Yes. Saudara, semuanya itu untuk kebaikan kita. Jadi dia memimpin kepada seluruh kebenaran. Makanya saudara, kalau di gereja ada yang bilang, jangan lupa baca firman, berdoa setiap pagi. Itu Roh Kudus pakai suara itu. Karena kalau saudara nggak baca firman, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kepada firman? Tapi kalau kita udah baca firman, masuk ke dalam pikiran bawah sadar, Roh Kudus bangkitin. Kalau ada masalah, oh iya ada firman. Saya pernah lu saudara, besok nggak punya duit. Nggak punya duit, mau beli makan buat duit nggak ada. Tiba-tiba, sorry nih, saya mau bersihin dulu nih, nggak enak hidungnya. Saudara, dia ingatin dengan sebuah firman Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu. Dia ingetinnya lewat mana? Ada iklan kalimat berjalan, cek lagi berdua begini. Allahku kan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan. Waduh, saya bilang, kok kata-katanya kuat benar buat kita nih. Tapi duit belum ada depan mata saudara. Tapi semangat bangkit, itu yang paling penting. Makanya orang zaman dulu bilang begini bapak saya, lu mau usaha, lu bilang perlu modal. Papa nih gak perlu modal, jalan bisa. Tuh saudara, kenapa? Semangat. Roh Kudus membangkitkan semangat. Duit belum ada di depan, saudara keluar, ketemu orang, terbuka jalan. Jadi saudara, Tuhan gak pernah memberikan hujan duit kepada orang, tapi dia memberikan kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Itu Roh Kudus yang kerjakan semuanya itu setelah Yesus bangkit. Yang kedua, ya, Roh Kudus memberi kuasa. Kata dinamika setelah saya pelajarin dasarnya dinamis sama dengan Roh Kudus, dunamos. Dunamos apa? Dinamit. Itu kata dinamit, ada power yang kuat, kuasa untuk bersaksi. Saudara, sepanjang hidup saya di dalam menjadi hamba Tuhan, orang bertobat bukan karya kita. Kita udah kunjungin, bawain bakmi goreng, doain tiap hari, nggak ada berubah-berubah saudara, bener. Tapi kalau Roh Kudus suruh kita, sebentar ngomong aja saudara, dia nangis, bertobat. Jadi bersaksi itu kita harus jalanin kuasanya dari Roh Kudus. Saya nggak tahu udah pernah cerita belum. Ada seorang toko buku di Sunter yang punya kakeknya, anaknya usaha, dia punya cucu, anaknya ini. Orang Kristen majelis di gereja, tapi kakeknya nggak pernah, bapaknya itu nggak pernah mau ke gereja. Satu hari cucunya datang, nih anaknya yang, ini kan ada engkong, ini anaknya, ini ada anaknya lagi cucunya engkong. Dia yang kelola, ini yang punya engkongnya. Ini cucu, saudara, kalau belajar perlu memang kekuatan ekstra karena meras terus. Ya. Apalagi sekarang online. Saya lihat online belajar saudara. Dia yang belajar sini yang ngerjain abangnya. Saya bilang dalam hati ini gak bakal maju nih kalau online. Ya. Demikian juga nih anak nih cucu. Merah terus. Terus engkong bilang gini. Cucu sini. Kamu sih merah terus. Kenapa sih? Bulangan gak belajar ya? Oh, cucunya diem. Yes. Terusnya dia bilang begini,
Kong, gimana? Kalau saya ini dapat bagus, mau nggak engkong pergi ke gereja? Cucunya ngomong gitu loh, bener loh. Si engkong pikir-pikir, kurang ngajar nih cucu, mau ngajakin taruhan lagi katanya ya. Waduh dia. Oke, kalau kamu dapat 9 atau 10, jangan 6. 9, 10 engkong mau ke gereja. Tuh cucu, wah langsung riang-riang aja. Ternyata cucu itu digerakkan oleh Roh Kudus, saudara. Ya dia belajar, namanya anak-anak ya, belajar sama main, banyakkan main saudara. Kalau belajar, kelamaan tidur. Apalagi habis makan. Ya, terus dia bilang, saya mesti belajar. Belajar biasa aja saudara. Satu hari dia dapat 9,5. Dia lihat, dia inget loh sama engkongnya. Wah engkong mau ke gereja nih kalau begini nih. Tuh kertas dia bawa pulang. Kong. Oh, sini Kong. Ada apa cucu? Duduk Kong. Nih, set. 9,5. Ya, engkong mau ke gereja ya, minggu ya. Aduh, engkongnya diam aja. Kurang ajar nih anak. Saudara tahu, waktu minggu tanah nggak enak. Dicecer terus sama cucunya. Udah gitu mamanya tahu, ajakin engkongnya ke gereja. Dia kan susah, kalau anaknya ngajakin, lu tahu apa? Begitu, karena kan dia karyawan bapaknya. Terus dia ke gereja. Tahu saudara, dia tuh duduk dia dengar firman. Nangis saudara di jamaah Tuhan, bertobat. Bagaimana bisa bertobat? Bukan karena cucu itu mah, karena Roh Kudus mau selamatin dia. Tapi saudara, kita bagiannya harus bersaksi. Nggak mungkin roti bisa masuk ke mulut kalau nggak ada tangan yang megang. Nggak bisa. Hei, roti, sini lu. Oh, nggak ada zamannya, kecuali di Harry Potter aja itu mah. Mesti ada tangan yang menggerakkan. Baru saya baca Amsal, orang males. Kepinggan, dia males, lama ke mulutnya, lapar terus. Tunda-tunda. Nah, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita pada waktu bersaksi. Di dalam pelayanan saya di Menara Doa, dari hari Senin sampai Jumat jam 6 sore lewat Zoom, tujuan saya satu, menjangkau jiwa lewat pintu mujizat kesembuhan. Saudara, kami berdoa. Adakah yang bertobat? Enggak ada saudara. Adakah mujizat? Ada. Orang satu keluarga kena COVID Wisma Atlet lewat Zoom. Kita doain. Sembuh 5-5-nya. Tapi jeleknya udah sembuh nggak nongol-nongol lagi. Bener loh saudara. Ada yang sakit perempuan, itu saya shoot loh saudara. Saya rekam, saya tayangin di ibadah. Dia satu hari sudah 3 tahun. Tidur sakit, bangun sakit, badannya pucet. Dia nggak tahu, dokter juga nggak tahu ketemu sakit. Terus ikut Zoom. Itu lewat temennya. Temen di Metodis. Ajak, Pak Pri, ada itu ya, doa kesembuhan iya. Saya mau bawa temen, bawa aja Pak. Kebetulan saya yang doain lagi, perempuan. Cakep loh saudara, belum kawin. Tapi saya belum tanya alamat ya kalau saudara mau. Saya tanya, kamu kenapa sakit? Oh gini Pak, gini nih. Terus saya mah namanya orang pendeta ya kita doain aja lewat Zoom lagi. Nggak ketemu. Tumpangan tangannya, mana yang sakit? Kita doain. Udah habis Zoom. Kita nggak tahu saudara, tapi minggu depan yang bawa dia kesaksian. Malam itu dia pup keluar pasir. Saya nggak tahu pasir dari mana, apa dia sering main di pantai, tapi kok bisa ada di dalam ya. Nah dia keluar. Dan mulai saat itu biasanya kalau dia tidur rebahan sakit. Sekarang nggak sakit. Dia tidur tau gak? Duduk saudara, sangat tahan. Tapi dia tidur, bisa tidur. Terus mama bilang, lu gimana? Mah, saya ini pupnya keluar pasir. Bahaya gak nih mah? Orang udah negatif dulu saudara. Padahal Tuhan mau nyembuhin dia.
Terus mamanya bilang begini, mamanya bijak juga. Kamu sekarang tambah enak apa tambah sakit waktu habis didoain? Tambah enak nggak bisa tidur. Ya udah, nggak usah pikirin. 3 minggu kemudian dia ikut lagi, bawa bapaknya, bawa orang yang sakit ke SUM. Terus yang saya kagumnya, setelah disembuhin, kan saya ingat, jangan lupa ya, kamu baca firman. Baca setiap hari. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Kalau nggak ngerti, tanya lagi di SUM. Dia mulai baca firman. Tapi masih ada ketakutan dalam hatinya. Dia bakal nanti sakit lagi. Soalnya kadang-kadang dia nanti sembuh, entah sakit lagi, sembuh sakit. Jadi takut. Kita doain, kasih firman. Yesaya 41:10. Coba kamu baca. Dia buka Alkitab, nggak ketemu-temu saudara. Kenapa? Nggak pernah baca Alkitab. Terus dia buka, kasih tahu, ketemu, terus dibaca. Dia ketawa. Itu ayat buat kamu, jangan takut. Karena Tuhan menyertai engkau. Saudara, akhirnya dia sembuh total. Tapi saya doain bapaknya, besoknya meninggal dunia. Terus kagak nongol-nongol lagi tuh. Saya bilang, ya puji syukur. Tahu saudara, bagaimana mencapai jiwa? Saya 1 hari pelayanan, 100 hari teman saya meninggal, teman bulu tangkis. Habis bawa firman, saya sama istri saya berdua. Jauh tuh di Bekasi. Firman, terus dia bilang gini, Pak, saya mau dibaptis. Siapanya mau dibaptis? Mamanya, anaknya 2, 3 orang. Ya, teman saya itu orang Manado, istrinya orang Bangka. Masaknya jago. Kalau habis ibadah penghiburan, saya bilang makanannya luar biasa. Bikin apa aja. Nikmat saudara. Karena memang dulu catering. Dan mereka bilang mau saya bilang mesti bimbingan dulu. Kalau nggak lewat Zoom nanti. Terus 2 hari saya follow up. Gimana, mau ikut belajar gak? Terus dia bilang begini, Mama bilang mau pulang Bangka dulu seminggu. Saya nggak tahu ngapain. Apa dia mesti ngomong dulu sama pemuka yang di Bangka? Gue mau percaya Yesus gitu, saya nggak tahu. Tapi saya percaya jiwa itu tidak dihantar di menara doa. Tetapi berhubungan dengan kesetiaan kita bersaksi. Tuhan mengantarkan jiwa-jiwa, saudara. Jadi saudara ingat, jiwa-jiwa nggak bisa bertobat oleh kita. Dan jiwa-jiwa nggak bisa bertobat kalau nggak ada yang bersaksi. Ya, coba bilang sebelah, kamu harus bersaksi. Bilang sebelah. Yang 3 yang terakhir, Roh Kudus dinamikanya perannya mengubahkan karakter kita. Yang disebut namanya buah roh, bukan buah-buah roh loh, buah roh. Buah roh 1 tapi cabangnya banyak, yaitu penguasaan diri, kelembutan dan lain sebagainya. Saudara jujur, orang Kristen yang pertama kali bertobat belum tentu dia punya karakter bagus. Ya, dulu suka sancipa, masih ada bekas sancipanya saudara. Tipu kiri, tipu kanan ya. Karena banyak orang Kristen juga utang nggak bayar banyak saudara. Malah makin gede utangnya, bayar juga enggak, kabur lagi. Itu harus ada proses yang disebut namanya pemuritan di dalam hidupnya. Kalau dia nggak dimuridkan, akhirnya dia menjadi batu sandungan buat orang-orang Kristen lainnya. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan lihat tuh orang Kristen tiap minggu ada aja dia main judi, mabuk tuh saudara. Tetapi Roh Kudus inilah yang memimpin kita, mengingatkan kita untuk berbuah dengan cara dibersihkan. Dalam Yohanes 15, ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Itu bicara karakter, saudara. Ya, kalau dulu saudara laki-laki udah punya istri masih lihat tetangga juga, itu karakter yang perlu diubahin. Ya, yang pertama kitanya ini mesti sadar dulu punya kelemahan. Kalau nggak sadar, nggak bakal bisa diubahin. Orang bilang, lu nggak perhatiin diri lu, jadi batu sandungan. Nah kenapa sih? Tuh dia nggak sadar saudara. Karena kata-kata dan tindakan dia, orang jadi jauh sama Tuhan. Kemarin kami
bikin Zoom nasional di gereja saya. Ada sebuah paradigma di gereja-gereja baik di Indonesia dan dunia. Kaum milenial sudah menjauhi gereja. Bahkan ada yang ateis. Terus ada 3 orang di situ anak muda berkata, beginilah begini, mereka mau kenal Yesus tapi gereja mereka ditolak di gereja dengan pendapat paham dia. Akhirnya saudara, ini riset loh saudara. Pemuda sudah meninggalkan gereja. Saudara lihat, makin lama iblis bekerja. Kalau pemuda dia tinggalin gereja, ateis, dia jadi orang tua, itu bakal keturunannya nanti akan jadi jauh dari gereja. Ini akhir zaman. Tetapi kalau enggak ada Roh Kudus, saya bilang begini, Pak, kita jangan terlalu fokus kepada pemudanya. Kita harus fokus kepada pemulihan Bapa di tengah keluarga. Karena pemuda itu asalnya dari bayi sampai remaja berasal dari keluarga. Tuhan bilang begini, pendidikan anak bukan tanggung jawab gereja sama sekolah. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau kita fokus kepada pemuda, enggak fokus kepada bapak, ini seumur-umur terjadi terus begini. Kenapa? Kalau pemudanya enggak beres, jadi bapak, anaknya pasti ikutin bapaknya juga. Terus turunan 7 turunan. Tapi kalau kita pulihin pusat bapaknya, saudara tahu kalau youth camp di CMN, itu kepahitan hampir 90% yang ikut sama bapaknya. Dimana kita tahu kalau kepahitan ada, karakter pasti buruk. Roh pemberontak ada, roh yang negatif-negatif itu ada di anak muda itu. Tapi kalau dia dipulihkan hubungan sama bapak, makanya ada Maleakhi 6 ayat terakhir. Hubungan bapak dulu sama anak dipulihkan, baru hubungan anak sama bapak. Itu semua kerja siapa saudara? Kerja Roh Kudus yang bikin supaya karakternya diubahin. Tapi memang gak gampang proses pemuritan. Ya, mulainya dari apa? Ini hubungan yang gak beres lo diberesin. Kalau hubungan sama bapak beres, anak itu pasti kenal Tuhan, hubungannya baik. Tapi kalau dia gak beres sama bapaknya, dia gak bisa kenal Tuhan dengan baik. Saudara, jujur saya gak tahu gereja ini. Gereja saya juga pemudanya sulit. Pemudanya rata-rata orang tuanya bermasalah. Dibilangin susah saudara. Bagaimana karakternya bisa dibentuk? Hanya dia menyadari dulu. Kalau saudara sadar, iya saya mesti diubahkan. Itulah Roh Kudus mulai kerja. Mengubahkan saudara. Misalnya istri, iya saya sering kali maki-maki suami. Minta naik gaji terus, tanyain gaji. Kalau gaji dapat kuras habis lompet. Sadar baru saudara. Tahun 2021 sadar, tapi udah 20 tahun gak sadar-sadar. Dan waktu dia sadar, disitulah Roh Kudus bekerja. Waktu dia mau ngambil duit dari dompet suami, dia tanya dulu, Pak, ini saya ambil ya, buat belanja ya. Suami bilang nih, tumben, pakai nanya. Dulu main sikat aja gitu. Nah saudara, itu perubahannya pelan-pelan, yang ngerasain orang lain, bukan dirinya sendiri. Pohon mangga berbuah manis, enggak dirasain pohon mangga itu. Yang ngerasain itu orang yang metik. Asal beneran yang izin sama yang punya, jangan nyolong saudara ya. Makan, wah manis. Demikian juga Roh Kudus mengubahkan karakter. Ternyata dari karakter itu kita disebut namanya terang dan garam dunia. Saudara, ini 3 aja banyak soalnya, kalau ntar domain Pak Petrus, waktunya 30 menit saya soalnya. Saudara, Roh Kudus ada bersama saudara. Tinggal di dalam tubuh saudara. Saudara tubuh bait Allah. Jadi mulai saat ini sadar kita akan keberadaan Roh Kudus dan dia akan membawa saudara ke dalam seluruh kebenaran. Asal saudara, bagian saudara, datang tiap pagi, berdoa, sujud di hadapan Tuhan Yesus, dan membaca, merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
Karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang hidup di dalam tubuh kami, jiwa kami. Ajarkan kami untuk memberi keleluasan kepada Roh Kudus, menguasai seluruh jiwa hidup kami, supaya kami hidup dalam rencanamu, dipimpin dalam seluruh kebenaran. Dan kami bersaksi bahwa Tuhan adalah Juru Selamat. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih, Engkau juga mengubahkan karakter kami. Terima kasih, berkati kami, sadarkan kami untuk tiap pagi bangun, mendahulukan Engkau, mencari dahulu kerajaan Allah. Itulah jalan di mana Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Petrus dan keluarga di dalam mengembalakan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan jalan keluar dalam setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Berkati tetangga kiri kanan depan belakang. Bungkus mereka supaya mereka juga boleh diberkati dengan adanya gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Tes. Ya. Terima kasih Pak Pri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Pri dalam pelayanannya dan dalam keluarganya. Bapak Ibu merasa diberkati pagi hari ini? Amin. Makasih juga atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan menyimak pengumuman setiap aktivitas gereja kita, info sepekan kita di minggu ini. Yang pertama, itu ada pembinaan pasutri. Pembinaan pasutri pagi ini selesai ibadah pagi ya, jam 9:30. Untuk para pasutri yang telah ikut pembinaan, jangan lupa datang lagi. Kebahagiaan dalam rumah tangga ditentukan sejauh mana kita tertanam dan mengerti nilai-nilai rumah tangga Kristen. Berikutnya ada kelas SAT, itu selesai doa bersama hari Selasa jam 8:30. Mari bergabunglah untuk bertumbuh bersama dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis air juga wajib mengikuti kelas SAT ini dulu. Dan formulirnya nanti bisa didiskusikan ya sama Bapak Gembala ya. Lalu worship dan doa bersama hari Selasa jam 7 di gereja, WL-nya oleh Ibu Lisien. Renungan dan pemimpin doanya oleh Ibu Wanti, musiknya Bapak Irmawan. Membangun kebiasaan doa bersama adalah hal positif bagi kesatuan dan kekuatan bersama. Yang bilang amin harus hadir. Ya, jangan lupa ya, Selasa jam. Nah, ya udah tahu ya. Ada pertemuan bersama tim sound system dan multimedia via Zoom hari Kamis 10 Juni jam 19.30 atau 7:30. Bagi yang terlibat mohon kehadiran dan terima kasih atas kerjasamanya. Nanti paling linknya menyusul ya. Lalu ada CG, dukung dalam doa dan ikutilah agar setiap kita mengalami pemulihan dan penyegaran kembali. Ya hitung-hitung staycation lah ya. Info kepastiannya minggu depan. Pengurus sekolah minggu ada pertemuan via video call hari Jumat jam 7:30. Mohon kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti juga yang terlibat pasti akan di WA pribadi lah gitu. Lalu petugas ibadah pagi tanggal 20 Juni, pemujinya Bapak Dodi, Bapak Noven, Bapak Acau, pembicara Ibu Hinyo, pengumuman Bapak Yulianto, acara Kur Asyir, Asyarnya Ibu Yeni dan Ibu Kunhau, doa penutup Bapak Yulianto, multimedia Saudara Moses, pemusik Bapak Irmawan, Bapak Limin, dan Saudara Fusen. Nah, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau baca ayat aku cinta firman Tuhan kita di minggu ini di 1 Korintus 12 ayat 7. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada setiap orang ya kan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Terima kasih, selamat duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, terima kasih buat pengumuman sepekan untuk minggu depan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau angkat amplop persembahan kita ada 2 amplop. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapak, kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapak. Kami telah diberkati Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami. Terlebih Tuhan melalui firman yang telah Engkau sampaikan Bapak. Ajarkan kami Tuhan untuk terus Tuhan menyalakan api roh-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan Kau yang menguduskan setiap persembahan kami Bapak. Layakan persembahan kami Tuhan, kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap jaga protokol ya Bapak Ibu, untuk berjaga jarak. Bersinar bagai bintang
Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala firman, pujian, penyembahan yang sudah kami dengar dan kami naikkan pada pagi hari ini. Kiranya semua itu menyukakan hati Tuhan ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Tuhan setiap daripada kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik kami yang juga mengikuti ibadah ini via YouTube nanti ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada pagi hari ini juga. Tuhan memberkati mereka, Tuhan datang kepada mereka Tuhan. Tuhan kiranya boleh terus Tuhan menanamkan Tuhan nilai-nilai kepada jemaat-jemaat-Mu untuk semakin cinta akan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sebentar kami juga yang hadir di sini akan pulang, Tuhan menyertai Tuhan setiap perjalanan kami pulang, aktivitas kami yang bekerja, kami yang berusaha Tuhan, kami yang di rumah, kami yang masih studi sekalipun, bahkan anak-anak Tuhan menyertai kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan, segala masalah kami juga kami serahkan kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pengharapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang memberkati saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kasih, kemurahan dan anugerah dari Allah Bapa kita yang berlimpah-limpah telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita menjadi anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap kasih karunia demi kasih karunia, oleh karena persekutuan yang hidup dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau kerjakan dan kau perbuat diberkati oleh Tuhan, dijadikan berhasil karena saudara telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Mari kita semua yang diberkati katakan bersama. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.